Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum sensor dan aktuator pada modul pengantar yang akan dibawakan oleh saya Abimanyu. Semoga ilmunya nanti dapat bermanfaat. Jadi yang akan kita pelajari pada modul pengantar ini itu apa sih? Yang akan kita pelajari itu diantaranya ada sensor, ada transducer, dan ada aktuator. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih mendalam apa sih masing-masing dari ketiga hal tersebut. Oke, tanpa banyak teori, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah sensor. Jadi sensor itu adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi, dan arus listrik. Jadi di sini sensor itu digunakan untuk mendeteksi gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari seperti pada yang ada di presentasi ini. Itu gejala-gejala tersebut akan diubah menjadi tegangan, resistansi, ataupun arus listrik yang dapat dibaca oleh controller. Controllernya di sini itu bisa controller analog ataupun juga controller digital. Contohnya itu kayak AVR, Arduino, dan yang lain. Nah, kemudian sensor ini juga tidak jauh dari kehidupan kita masing-masing. Dan bahkan setiap hari itu kita selalu menggunakan sensor, entah itu hanya untuk kebutuhan senang-senang ataupun untuk kebutuhan yang lebih serius. Di sini sensor bisa digunakan sebagai pengendalian alat-alat yang lain, seperti halnya itu untuk mengatur air, mengatur cahaya, dan sebagainya. Kenapa sih kita di sini menggunakan sensor? Karena ketika kita menggunakan sensor, di situ kita akan dapat mengirit ataupun menghemat waktu dan juga menghemat biaya, karena hal yang seharusnya kita lakukan ataupun dilakukan oleh manusia itu bisa digantikan oleh sebuah alat yang sudah kita program ataupun kita buat. Kemudian contoh penggunaan dari sensor itu apa sih? Nah, penggunaan dari sensor itu biasanya digunakan pada pembuka pintu otomatis, kemudian juga yang baru-baru ini dan yang massal ini digunakan sebagai saklar ataupun tombol non-touch untuk mengurangi kontak fisik kita dengan alat ataupun dengan device di parkiran atau dimanapun itu. Kemudian biasanya digunakan juga untuk sensor intensitas cahaya untuk mengontrol lampu ataupun yang lain. Jadi sensor ini pada era sekarang itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sensor itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu diantaranya itu berdasarkan cara kerjanya sendiri, itu sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan juga sensor pasif. Kemudian berdasarkan outputnya itu dia dibagi menjadi dua juga, yaitu sensor analog dan juga digital. Nah, di situ teman-teman bisa melihat pada grafik ini ya, pada flowchart ini itu sensor dibagi menjadi dua. Ini untuk penjelas saja, karena pada dasarnya untuk klasifikasi ini nantinya akan berbeda sudut pandang, yaitu berdasarkan cara kerja dan output. Nah, berdasarkan cara kerjanya kita akan mengulik lebih lanjut di sini. Tadi sudah disampaikan kalau berdasarkan cara kerjanya itu ada dua, yaitu sensor pasif dan juga sensor aktif. Nah, di sini saya menggunakan contohnya itu sensor pasifnya itu kita menggunakan solar cell, dan kemudian sensor aktifnya itu kita menggunakan fotodiode.
Nah, perbedaannya apa sih antara sensor pasif dan juga sensor aktif? Nah, perbedaannya itu ada di tegangan eksternal, atau dia pada sensor aktif itu memiliki sumber eksitasi, sehingga untuk sensornya agar dapat bekerja itu dia membutuhkan sumber eksternal terlebih dahulu. Sedangkan untuk sensor pasif dia tidak membutuhkan sumber eksternal karena dia bisa langsung memberikan keluaran berupa arus atau tegangan pada controller. Ya, di sini kita akan mensimulasikan bagaimana perbedaan dari sensor pasif dan sensor aktif yang sudah disampaikan tadi. Oke, di sini untuk simulasinya kita menggunakan Tinkercad yang dapat diakses melalui website yaitu tinkercad.com. Mari kita coba. Nah, di sini untuk sensor aktif yang di atas ini dia membutuhkan sebuah sumber eksitasi itu berupa power supply yang ada di sini, kemudian dia masuk menuju ke sensor fotodioda ini. Kemudian setelah itu baru masuk ke multimeter yang ada di sini. Jadi di sini bisa kita simulasikan kalau dia mendapatkan semakin banyak intensitas cahaya, dia akan merubah keadaan tegangan yang ada di sini. Jadi di situ nantinya bisa kita proses pada controller yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan di sini itu adalah sensor pasif. Itu dia tidak membutuhkan tegangan eksternal karena dia bisa menghasilkan tegangan sendiri ataupun arus sendiri. Nah, di sini bisa kita atur juga untuk intensitas cahayanya itu dia akan mempengaruhi dari outputnya itu sendiri. Semakin kecil maka tegangannya juga akan semakin kecil, dan apabila cahayanya semakin besar maka tegangannya juga akan semakin besar. Jadi kunci utama perbedaan dari sensor pasif dan aktif itu adalah eksitasi ataupun tegangan ataupun arus eksternal yang ada di sini. Sumber eksternal yang dia butuhkan untuk sensor aktif. Selanjutnya, klasifikasi sensor berdasarkan output itu ada dua, yaitu sensor analog dan sensor digital. Untuk klasifikasi ini dia dibedakan oleh gelombang outputnya. Untuk sensor analog itu dia lebih ke continue pada saat outputnya. Kemudian untuk digital dia lebih ke discrete ataupun outputnya itu 0 atau 1. Ketika sensornya membaca ada pergerakan ataupun ada sesuatu, dia akan 1 ataupun 0, dan kemudian sebaliknya ketika tidak ada pembacaan maka dia akan mendapatkan logika yang sebaliknya. Seperti itu. Kemudian kalau sensor analog dia akan continue terus jadi ketika tidak ada pembacaan dia tegangannya rendah, kemudian apabila ada pembacaan dan semakin besar yang dibaca maka dia akan semakin tinggi atau dia akan membentuk sebuah gelombang sinusoidal. Selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana cara kerja sensor analog dan digital menggunakan Tinkercad. Nah, di sini yang bagian kiri ini adalah sensor analog, kemudian yang bagian kanan itu adalah sensor digital. Untuk sensor analognya, untuk contohnya menggunakan sensor temperatur, kemudian untuk sensor digital menggunakan contoh sensor PIR. Mari kita simulasikan. Ini adalah osiloskop yang mendeteksi gelombang yang dikeluarkan oleh sensor. Mari kita coba untuk sensor temperatur, bagaimanakah gelombang yang akan dia produksi. Nah, di situ bisa dilihat bahwasanya untuk sensor temperatur ini dia bukan hanya dua kondisi saja, tapi dia bisa berbagai macam kondisi. Nah, ketika ini suhunya berubah-ubah, maka dia gelombangnya akan juga continue sesuai dengan perubahan yang dia baca. Ini untuk sensor analog.
Kemudian untuk sensor digital, di sini untuk outputnya dia hanya akan bisa dua kondisi saja, yaitu kondisi high dan juga kondisi low. Misal di sini ada sebuah pergerakan, maka dia akan berubah keadaannya. Nah, di situ ketika ada perubahan maka akan ada sebuah clock yang akan dikirim ke controller. Nah, ketika tidak dalam range-nya maka juga dia akan jadi perubahan di situ. Jadi ketika ada pergerakan maka dia akan mendeteksi dan mengirim sinyal high ke controller, sedangkan apabila tidak ada gerakan maka dia akan mengirim sinyal low ke controller, sehingga di sini bisa kita manfaatkan untuk pengontrol pada suatu sistem. Nah, seperti itu untuk perbedaannya hanya pada output sinyalnya saja. Selanjutnya setelah membahas sensor, kita akan membahas transducer. Apa sih itu transducer? Transducer adalah alat yang mengubah suatu energi dari satu bentuk ke bentuk lain yang merupakan elemen penting dalam sistem pengendali. Jadi bisa dibilang sebenarnya transducer ini itu adalah salah satu bagian dari sensor, yaitu sebuah alat yang mengubah dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Namun pada penerapannya di sini untuk kita sebagai engineer elektro, kita menggunakan transducer itu untuk mengubah dari sumber eksternal seperti mekanis, magnetis, panas, sinar ataupun kimia itu menjadi sebuah energi, yaitu tegangan, arus ataupun juga bisa sebuah hambatan yang agar bisa dibaca oleh controller kita. Selain itu transducer juga bisa berlaku sebaliknya, itu dia mengubah tegangan menjadi sumber yang lain, energi yang lain seperti mekanis, magnetis, panas, sinar ataupun kimia. Untuk lebih lengkapnya itu ada di grafik ini. Itu kiri itu adalah input dan kemudian kanan itu sebagai output. Jadi di sini transducer itu fungsinya itu seperti itu, luas untuk penggunaannya. Kemudian setelah kita mempelajari transducer, kita akan menuju ke aktuator. Nah, apa sih itu aktuator? Aktuator itu adalah perangkat yang membutuhkan input sumber energi, biasanya energi listrik, kemudian input sinyal eksternal dalam beberapa bentuk untuk memberitahu aktuator apa yang harus dilakukan, dan kemudian perangkat tersebut bergerak dalam gerakan mekanis. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya aktuator ini untuk mengubah dari energi dalam bentuk tegangan atau arus menjadi gerakan mekanis sebagai outputnya. Nah, keluaran dari aktuator ini itu berupa gerakan berputar ataupun rotari dan juga gerakan linear yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu sistem yang kita buat. Jadi untuk penggunaan aktuator sendiri itu nantinya dapat disesuaikan dari sistem yang akan kita buat dan tujuannya itu untuk apa. Selain itu, aktuator itu juga ada jenisnya, yaitu aktuator rotari dan juga aktuator linear. Nah, untuk jenis dari aktuator ini itu berdasarkan prinsip kerja ataupun berdasarkan gerakannya, yaitu karena aktuator rotari ini bergeraknya itu rotari atau dia itu merotasi, berputar, gerakan berputar itu ke kanan ataupun ke kiri, itu berdasarkan dari pengendali yang kita buat. Dan sedangkan untuk aktuator linear itu dia bergeraknya itu linear dalam satu garis gerak lurus, itu aktuator linear. Nah, untuk contohnya sendiri untuk aktuator rotari itu dia digunakan dalam
motor stepper ataupun motor servo dan juga yang lain. Kemudian untuk aktuator linear sendiri itu contohnya seperti pneumatik, servo linear, kemudian relay itu juga termasuk ke aktuator linear karena dia bergeraknya itu dalam satu gerak lurus. Nah, jadi setelah kita mengetahui dari ketiga materi ini, itu sensor, transducer, dan juga aktuator. Nah, semoga di sini teman-teman dapat mengerti sedikit apa sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, dan semoga ini dapat berguna dan nantinya juga dalam kegiatan praktikum itu kita dapat melaksanakannya dengan baik karena kita sudah mengetahui dasarnya dulu. Dasarnya itu pengertian dari masing-masing yang akan kita pelajari. Nah, sebenarnya di sini itu yang akan kita pelajari pada praktikum ini itu lebih ke sensor dan ke aktuatornya karena transducer ini dalam penerapannya itu bisa masuk ke kedua-duanya yaitu di sensor dan juga di aktuator. Karena itu pada saat kita mempelajari dari salah satunya pun dari sensor ataupun aktuator sebenarnya kita juga sudah mempelajari dari transducer ini. Ya mungkin sekian pengantar pada kali ini, mungkin tidak lama-lama ya, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, stay safe. Walaupun keadaannya kita sudah semakin membaik, kita juga tetap harus menjaga diri kita sendiri. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga kedepannya praktikum sensor dan aktuator ini selama satu semester ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.